Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Pagi menjelang siang, udah mau siang ini ya. Semoga sehat semuanya. Kalau kita lihat di OJW sih, jawabannya sehat semua ini. Semoga betul-betul sehat ya. Sehat lahir batin. Oke, mohon maaf ini saya off-kan dulu videonya, biar nggak berat ya. Karena ini saya nggak ke kampus. Saya pakainya tethering aja ini. Nggak ke kantor juga, nggak pakai wifi, jadi apa namanya, khawatir nanti agak lemah. Yang penting Anda bisa apa namanya, Anda bisa menyimak slide presentasinya dengan baik dan bisa mendengar suara saya dengan lancar. Nanti tolong kalau suara saya tidak kurang jelas, nanti tolong Anda ingatkan ya. Baik, hari ini kita akan mulai masuk ke ini, materi aljabar linear kita gitu ya. Bab yang pertama dari aljabar linear adalah sistem persamaan linear dan matrik gitu ya. Apa saja sih yang dipelajari di aljabar linear? Kemarin waktu di kontrak kuliah sudah saya jelaskan belum? Sudah saya sampaikan bab-babnya apa saja? Ingat nggak kemarin? Halo? Seingat saya Apa Mbak? belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, lali berarti aku. Ada banyak ya kalau aljabar linear itu kalau mau apa namanya, kalau mau dipelajari semua maksudnya itu banyak sekali. Coba di sini saya lihat, oh nggak ada ya ini, apa namanya, daftar isinya nggak ada ya. Halamannya, bukunya Howard Anton itu ada 1226 halaman. Itu kalau mau dipelajari semua ya, enak Anda nanti ya. Ini pertama tentang sistem persamaan linear dan matriks, kemudian yang kedua tentang determinan, itu sudah pernah Anda pelajari juga di SMA dulu. Kemudian yang ketiga tentang vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Mungkin juga dulu pernah Anda sempat pelajari di SMA. Yang keempat adalah vektor di ruang Euclid. Yang kelima, vektor di ruang umum. Jadi kalau selama ini kita hanya mengenal vektor di ruang dimensi 2 dan 3 yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi dalam matematika itu vektor bisa diperumum sampai ruang dimensi n gitu ya. Kemudian ada ruang hasil kali dalam. Kemudian ada ini masalah nilai eigen. Chapter ke-7, chapter ke-8 transformasi linear gitu ya. Dan nanti ada tambahan topik-topik yang lain di sini. Kalau 9 dan 10 ini sudah agak advance ini. Tapi tidak kita pelajari semua, santai saja ya. Kita hanya mungkin akan mempelajari mentok sampai chapter ke ya mungkin 5 mungkin ya. Vektor pada ruang dimensi umum itu pun hanya pengenalan, nanti yang akan banyak kita pelajari di vektor pada ruang dimensi 2 dan 3. Atau mungkin kalau masih sempat dimasuk ke transformasi linear. Tapi kayaknya nggak cukup. Kita cuma 2 SKS gitu ya. Dulu 3 SKS, sekarang 2 SKS itu. Jadi mungkin yang penting-penting saja, dan yang paling penting ini tadi sistem persamaan linear dan matriks itu ya. Terus ini sebelum saya masuk ke materi itu, biar Anda agak semangat belajarnya gitu ya. Janjiannya ngapain sih? Saya anak industri kok harus belajar apa namanya, aljabar linear segala, ngapain? Saya kok harus belajar bab yang terkait dengan matematika untuk apa gitu ya. Anda perhatikan ini gambar apa? Anda boleh buka mikrofonnya ya. Gambar Ini, orang, Mbak. nah, ini gambar orang, pinter ya. Cewek Mas ya, tepatnya Mas ya. Ini kalau kita lihat sisi kiri dan sisi kanan, ini sebenarnya apa sih?
Judulnya ada yang judul filenya bisa Anda baca ini apa? Digital Image Processing gitu ya. Jadi pernah dengar image processing? Belum, Pak. Belum pernah. Semuanya belum pernah di sini. Film, Pak. Oh, belum semua ya. Wah, biasa ini. Padahal setiap hari ya, hampir setiap hari Anda menggunakan ini. Anda nggak sadar saja gitu ya. Anda sekarang punya smartphone. Semuanya saya kira punya ya, smartphone. Kemudian Anda sering menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan foto digital. Anda menggunakan aplikasi foto-foto di smartphone Anda itu. Anda juga mungkin bagi yang apa namanya aktivis medsos gitu ya, yang apa namanya artis Instagram itu namanya apa? Selebgram, Pak. Wah, apal kabeh ya. Selebgram itu mungkin Anda akan sering mendengar istilah kamera jahat gitu ya. Kamera jahat itu apa? Hasilnya menipu gitu, betul nggak? Itu. Hasilnya Betul, Pak. terlalu bagus gitu ya. Ya, Betul Pak. ya? Iya, Pak. Nah, nenggon fotone, nenggon Instagramnya, wah ayu-ayu banget itu ya, ganteng banget, mulus banget gitu, ya, kira-kira gitu. Ternyata setelah ketemu orangnya, loh, kok beda gitu ya. Dia mau bening banget, saya kok butek gitu ya. Nah, ini nggak hanya cewek loh ya, cowok pun juga sama gitu. Itu adalah kemampuan dari digital image processing ini. Jadi sebenarnya ketika kamera mengambil gambar gitu ya, dia menangkap objek gitu menggunakan optiknya itu, dia akan direkam ke dalam suatu data digital gitu. Data digital itu kalau dia gambar kemudian video itu dia akan diubah ke dalam bentuk bit-bit. Jadi digital itu kan datanya data bit ya. Istilahnya apa namanya bilangan biner itu 0101 itu. Lah bit-bitnya itu disimpan dalam bentuk matriks kalau dalam image data apa namanya data gambar, data video. Misalkan ini kotak seperti ini, gambar Anda, foto Anda dalam kotak seperti ini. Lah, kotak ini diwakili kalau di dalam HP Anda, di dalam memori Anda, ini diwakili oleh suatu matriks dengan ukuran yang sangat besar. Dengan ukuran kolom sekian kali baris sekian, tergantung dari resolusi apa namanya gambar Anda. Dan itu resolusi gambar itu seberapa kuat nanti kamera menangkap gambar itu gitu ya. Semakin besar apa namanya resolusi kameranya, biasanya hasilnya akan bisa semakin bagus. Kenapa? Karena kotak yang sama diisi dengan titik yang lebih banyak gitu. Jadi dengan titik yang semakin banyak, hasilnya akan semakin halus gitu ya. Misalkan lengkungan hidung, lengkungan mata ini, kalau kotaknya semakin banyak, titiknya semakin banyak, lengkungan itu akan terlihat mulus seperti lengkungan. Rambut ini kan melengkung ya. Ini kalau titiknya semakin banyak, dia akan terlihat mulus rambut gitu. Ya kalau titiknya itu semakin sedikit, ambil contoh mungkin yang kanan gitu ya. Kalau resolusinya kecil, berarti titik atau dot-dot yang ada dalam matriks itu semakin sedikit. Berarti kotak-kotaknya, ukuran kotak-kotak kecilnya ini semakin besar. Nanti gambarnya akan jadi lebih kasar, jadi nggak bisa smooth gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin Anda pernah mengenal HP-HP zaman dulu itu, sebelum Anda kenal smartphone, mungkin dulu HP yang berbasis Java dulu itu, atau Symbian dan sebagainya dulu itu, nah itu nanti gambarnya sudah ada gambar berwarna sih, tapi gambarnya tidak sehalus gambar smartphone sekarang. Kenapa? Karena resolusi layarnya kecil. Resolusi layar kecil berarti kotak-kotak, titik-titik yang ada di dalam layar itu jumlahnya sedikit, berarti ukuran kotaknya semakin besar. Gitu. Bisa dipahami ya? Dan nanti dalam melakukan image processing itu, kita menggunakan operasi-operasi matriks di dalamnya. Jadi misalkan, yang asalnya yang kena titik, mohon maaf, bekas jerawat misalkan ini ya, atau bekas perang ini kayak apa namanya, kayak Codet. apa Mbak? Codet Pak. Atau kalau Samurai X ya itu ya, siapa namanya, Kenshin, silang gitu misalkan. Ada yang hobi berantem gitu di SMA, ini ada silang mau dihilangi misalkan, itu bisa pakai image processing. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah isi data di dalamnya tadi. Data di dalamnya itu bentuknya bit-bit itu di dalam matriks itu.
Ya, bit itu akan mewakili warna gitu ya. 00000 itu artinya ketiadaan warna, itu gambarnya nanti hitam biasanya. Kalau 99999 gitu, nanti gambarnya jadi putih gitu ya. Mana terang sekali itu. Nah, itu perwakilan warna. Nanti Anda itu lebih khusus bisa Anda pelajari lagi di informatika nanti lah kalau mau gitu ya. Tapi intinya manfaatnya itu salah satunya, matriks itu untuk image processing. Jadi memperhalus gambar, bisa lebih cantik gitu ya, lebih halus, lebih bening, lebih ganteng gitulah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini contohnya pakai aplikasi foto itu ya, Photoshop dan sebagainya. Kemudian seperti ini. Nah, ada yang pernah mempelajari, ada yang anak robotik di sini? Pernah mempelajari sensor? Halo, ada? Ada yang pernah belajar sensor? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum ya? Belum masuk ya? Di teknik itu kalau nggak salah ada kelompok studi robotik kalau nggak salah. Biasanya anak-anak mesin banyak yang ke sana ya. Anak listrik ya, listrik apa? Elektro itu banyak. Lah, kalau bermain robot pakai sensor itu sekarang sudah diterapkan di banyak hal, tidak hanya robot ya. Robot itu sebenarnya ini sih istilah umum sih ya. Kita tahunya robot itu bentuk-bentuk yang apa namanya, bentuk-bentuk khusus itu ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang bisa diotomatisasi itu mungkin bisa dikatakan robot gitu ya. Sebagai contoh misalkan mobil. Mobil ada sekarang yang sudah menggunakan sensor gitu ya. Bahkan bis di beberapa kampus luar negeri itu, bis kampus itu ada yang sudah mungkin atau bis di nggak tahu kalau di jalanan umum sudah belum. Tapi bis di kampus itu ada yang sudah menggunakan apa namanya tanpa awak. Pesawat juga tanpa awak gitu ya. Kalau pesawat tanpa awak sih pakai remote gitu kan ya, dikendalikan. Tapi bis tanpa awak ada yang memang berjalan sendiri. Apa namanya otomatis dia pakai machine learning gitu ya. Machine learning pernah dengar nggak? Jangan-jangan belum pernah juga ya. Jadi dia mempelajari data. Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, alhamdulillah kalau pernah sudah ada yang pernah. Jadi dia mempelajari inputan data yang dia terima, itu semakin banyak inputan nanti dia akan belajar semakin baik gitu ya. Akhirnya dia bisa mengambil keputusan semakin tepat. Itu machine learning seperti itu. Contohnya misalkan begini, bis yang otomatis tadi, dia melihat gambar, menangkap gambar dari sensornya itu. Nah ini kalau dia melihat gambar seperti ini gambar apa ini? Tahu nggak Anda? Hidran ya ini ya? Hidran. Hidran ya, buat pemadam ini ya. Lah, bis kalau lihat seperti ini, kemudian di sini mungkin selangnya agak panjang gitu, dikira ada orang yang sedang melambai nanti. Kalau dia datanya tidak tepat gitu kan ya. Dikira dia ada orang sedang melambai menunggu bis itu. Padahal ini adalah hidran, benda mati yang tidak butuh naik bis itu. Jadi dia akan memutuskan berhenti gitu. Padahal harusnya dia tidak perlu berhenti karena ini bukan manusia. Nah, itu nanti itu masalah apa namanya big data nanti pakai machine learning itu ya. Nanti semakin banyak diisi data, apa namanya memori di dalam apa namanya otaknya itu, chipnya itu dari bis tadi itu, dia akan semakin bisa membedakan mana sih yang wujudnya manusia yang sedang melambai, mana sih manusia yang tidak butuh mau naik saya sehingga saya tidak harus berhenti gitu ya. Mana sih benda mati yang harus saya abaikan gitu ya. Mana sih manusia yang benar-benar ini sedang melambaikan tangan yang harus saya berhenti untuk menaikkan penumpang itu gitu. Jadi itu data digital. Apa namanya? Menggunakan datanya direkam dalam bentuk matriks gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu baru kegunaan matriks ya. Contohnya seperti ini juga, mobil yang sudah dilengkapi sensor supaya tidak menabrak gitu ya. Nanti kalau sudah kedekatan tertentu dia bisa ngerem otomatis itu. Kalau sudah terlalu dekat dengan kecepatan tertentu, ini dia bisa mengerem dan sebagainya. Lah kemudian selain matriks ada sistem persamaan linier gitu ya. Sistem persamaan linier nanti saya bahas di file yang satunya saja. Kemudian mungkin setelah itu apa ya? Nah, ini manfaat belajar matriks nanti untuk apa namanya? Belajar enkripsi. Kalau Anda pernah dengar apa namanya? Atau Anda pernah menonton film The Imitation Game kalau nggak salah judulnya. Ada yang pernah?
Belum pernah, Pak. Belum ya? Pak. Ada yang pernah? Nah, Seperti Pernah, yang pernah. Tentang apa, Mbak? Ingat nggak, Mbak? apa? Tentang apa? Pokoknya dia bikin apa ya, kayak mesin apa gitu. Ya, Alan itu Turing, Pak. Alan Kayak gitu. Turing. nah, itu Alan Turing. Dia sebenarnya itu calonnya komputer itu. Jadi itu mesin untuk enkripsi, memecahkan kode gitu ya. Kode yang dulu waktu Perang Dunia dulu, apa namanya, diciptakan oleh blok Nazi dan kawan-kawan itu, Jerman dan kawan-kawan itu. Kemudian Amerika berusaha untuk memecahkan kode-kode itu. Sinyal apa istilahnya dulu ya? Kode lah ya. Kode Enigma, sandi. Pak. Nah, Enigma itu ya, Enigma itu. Itu kan dia mengkod apa namanya? Kalau istilah bahasa sekarang kan enkripsi. Jadi bahasa asli yang diubah ke plain text gitu ya. Jadi dienkripsi ke apa namanya, ke data acak gitu maksudnya. Kemudian nanti oleh mesin atau oleh komputer dia bisa didekripsi lagi ke data awal lagi gitu ya. Itu enigmanya dulu itu yang digarap oleh siapa tadi, Alan Turing tadi, itu untuk memecahkan itu dan akhirnya bisa terpecah gitu kan ya. Itu yang bikin salah satu kekalahan di Perang Dunia II oleh blok timur itu ya, Jerman dan kawan-kawan. Kalau nggak salah sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang semakin canggih lagi. Kalau Anda WhatsApp gitu, biasanya kalau Anda simpan nomor baru, nanti ada pesan dari WhatsApp, data Anda terenkripsi gitu kan ya. Meskipun kita ya beneran apa enggak sih gitu, katanya bisa dilacak oleh KPK gitu kan ya. Berarti tidak benar-benar terenkripsi end to end gitu. Kalau end to end itu berarti yang tahu hanya pengirim dan penerima saja. Apa penyedia layanan, baik itu WhatsApp-nya, operatornya, itu harusnya tidak bisa melacak, kecuali dia bisa memecahkan kuncinya gitu kan ya, memecahkan kunci enkripsinya itu. Tapi kalau apa namanya tidak, harusnya nggak bisa. Tapi kenyataannya dulu BB ya dulu ya, BlackBerry Messenger itu, kemudian WhatsApp itu katanya juga ada yang bisa dilacak oleh KPK dan sebagainya. Berarti ngapusi nek benar bisa dilacak. Berarti bukan end to end encrypted gitu kan ya, tidak dienkripsi user to user itu. Jadi masih bisa dibaca oleh apa namanya, penyedia layanan. Itu contohnya. Jadi menggunakan salah satu apa namanya, metode enkripsi itu menggunakan metode matriks ini nanti. Itu kalau Anda di dunia ini ya, digital, di dunia teknik informatika. Kemudian di dunia industri yang lain ini ada artificial intelligence, itu apa namanya, kecerdasan buatan untuk mesin gitu ya, mesin learning tadi itu, untuk pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian ini vektor nanti semakin lanjut kalau Anda belajar di KPB besok, tapi KPB-nya juga nggak sampai kalkulus vektor sih. Masalahnya kalau saya mengajar KPB itu waktunya nggak cukup ya, paling sampai integral lipat saja. Sebenarnya kalau bisa kita sampai kalkulus vektor itu manfaatnya banyak sekali. Dan industri juga sangat banyak tentang fluida nanti gitu ya. Kalau Anda besok bekerja di industri otomotif, industri dirgantara gitu ya, desain mobil itu tidak asal-asalan gitu ya. Desain mobil dengan desain pesawat, dengan desain kereta itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya kereta dan pesawat itu sangat jauh, sangat-sangat jauh, apa namanya, berbeda sekali gitu ya. Kalau pesawat itu justru kalau bisa dengan kecepatan minimal mungkin dia bisa segera terbang gitu. Itu kalau pesawat. Kalau kereta dengan kecepatan secepat mungkin jangan sampai terbang. Nah, itu nanti itu pakai kalkulus vektor nanti, fluida gitu kan ya. Kalau integral yang Anda pelajari dulu itu hanya berkaitan dengan integral hitung-hitungan fungsi biasa. Besok kalau sudah kalkulus vektor itu yang dihitung nanti sampai ke fungsi vektor itu. Fungsinya itu punya arah. Karena untuk misalkan tadi kecepatan angin. Kalau fungsi kecepatan biasa misalkan itu biasanya dia mengabaikan arah gitu kan ya. Ya kalau sudah arahnya melengkung seperti ini gitu kan ya. Seperti kecepatan angin atau apa namanya medan magnet itu dia punya arah, fungsinya namanya fungsi vektor nanti. Nah, Pak Habibie itu dulu mungkin yang dipelajari ya seperti ini kan ya. Nggak tahu ada nggak penerusnya Pak Habibie nanti, semoga ada lah. Semoga ada salah satu di sini yang bisa meneruskan kerja beliau. Ini contohnya. ini dasarnya kita harus belajar vektor dulu ya. Terus ini besok di KPB kalau ini apa namanya,
tentang nilai optimum, nilai minimum dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Kemudian berikutnya sedikit saya ingin mengenalkan manfaat yang SPL, sistem persamaan linier ya ini. Nah, di sini tadi ada yang sudah mempelajari ini, materi yang saya share di sini. Yang saya share di classroom yang judulnya kegunaan SPL, ada yang sudah membaca belum? Sudah, Pak. Satu orang saja yang sudah? Sudah semua, Pak. Ya, semoga. Setidaknya judul filenya itu ya. Enggak apalah, mungkin ada yang sangat sibuk sekali itu. Enggak apa, kita maklumi. Ini saya sedikit jelaskan contoh yang pertama ya, ini manfaat nanti kita belajar SPL di dunia industri itu. Misalkan seperti ini. Kalau Anda nggak mengenal matematika, kalau Anda nggak mengenal penyelesaian sistem persamaan linear dengan matematik, Anda hanya akan menggunakan metode coba-coba nanti. Metode coba-coba yang penyelesaiannya akan kita peroleh dengan cara yang sangat lama sekali. Contohnya ini misalkan, ini model kilang minyak ya ini ya. Misalkan sebuah perusahaan kilang minyak, dia ingin memproduksi tiga hasil olahan minyak. Heating oil itu apa? Ada yang tahu? Halo? Heating oil apa? Nggak ada yang tahu ya? Minyak pemanas nggak tahu ini minyak apa? Minyak panas, minyak goreng, atau mungkin minyak untuk yang lain lah ya, nggak tahu saya. Ini minyak diesel, solar gitu ya, Pertamina Dex dan sebagainya kalau di Indonesia namanya. Gasolin itu bensin gitu ya. Ini jadi perusahaan itu punya 3 kilang minyak. Ini kilang pertama, kilang kedua, kilang ketiga ini. Kilang pertama bisa menghasilkan ini perbandingan hasil olahannya 20 ini minyak pemanas sebanding 10 minyak diesel dan 5 bensin dan seterusnya. Ini kilang kedua menghasilkan seperti ini. Kilang yang ketiga menghasilkan sebanyak ini. Gitu ya. Nah, kemudian masalah ini itu bisa kita ubah ke model matematika. Ini kilang minyak pertama kita beri kode X1, jadi ini 20 X1, 10 X1, 5 X1 ya. Kilang minyak kedua ini bisa kita kasih kode atau notasi X2 sehingga ini menjadi 4 kali X2 plus 14 X2 plus 5 X2. Kemudian kilang minyak yang ketiga kita kasih notasi X3, jadi menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini artinya apa kok ditambahkan? Maksudnya begini, dari ketiga kilang minyak tersebut gitu ya, total produksi ini minyak pemanas ini menjadi sebanyak ini, 20X1 plus 4X2 plus 4X3 itu ya. Kemudian total produksi minyak solar itu minyak diesel itu seperti ini, 10X1 tambah 14X2 tambah 5X3. 10 dari kilang pertama itu maksudnya, ditambah 14 dari kilang kedua, ditambah 5 dari kilang yang ketiga. Terus bensin seperti ini, 5X1 tambah 5X2 dan tambah 12X3. Gitu ya. Itu total produksi yang bisa, kekuatan produksi dia maksudnya seperti itu. Nah, permasalahannya apa di sini nanti? Permasalahannya ini. Demand atau permintaan pasar itu adalah ini. 500 unit minyak pemanas, 850 unit minyak diesel, dan 1000 unit minyak bensin, gasolin. Gitu ya. Ini permintaan pasar. Nah, kira-kira untuk memenuhi permintaan pasar itu, kekuatan kilang minyak ini harus istilahnya dioperasikan seberapa banyak gitu maksudnya. Kita harus mengoperasikan seberapa banyak kilang minyak ini supaya efektif. Efektif itu maksudnya yang diproduksi dengan yang akan dijual. Nah, ini untuk memenuhi permintaan pasar itu tidak selisih banyak. Ya ora kurang, ya ora turah, ya nggak berlebih gitu. Karena kalau kurang itu nanti menjadi masalah. Nanti minyak di pasaran jadi langka, nanti masalah gitu ya. Kalau lebih juga masalah gitu. Misalkan mungkin menurunnya kualitas, kemudian harganya juga bisa turun dan sebagainya. Ini hanya contoh di kilang minyak. Nanti contoh lain juga bisa diterapkan di model perusahaan yang lain, perusahaan makanan, perusahaan tekstil gitu ya, otomotif dan penjualan otomotif dan sebagainya gitu. Jadi orang memproduksi itu pakai strategi, tidak ngawur gitu ya, tidak asal produksi seawal kayak enggak.
seoke-oke kalau makanan misalkan, kalau demand-nya sedikit, permintaan sedikit ya jebol nanti. Nggak terjual, bosok kabeh dan ya. Busuk semua, nggak laku, rugi gitu. Jadi harus dihitung apa namanya produksi secara tepat. Ya, berarti kita ingin menghitung X1, X2 dan X3 di sini. Supaya apa? Ini. Supaya 20 S1 plus 4 S2 plus 4 S3 ini minyak pemanas ini pas 500 gitu ya. Kemudian yang kedua ini pas 850, yang ketiga ini pas 1000 atau enggak pas tapi mendekati lah setidaknya gitu ya. Nah, kalau kita tanpa matematika, tanpa kita mempelajari apa namanya penyelesaian masalah SPL ini dengan matematis, paling kita hanya akan mencoba-coba seperti ini, cara sangat-sangat apa namanya sangat-sangat manual, sangat-sangat tradisional gitu ya. Coba saya 25, 25, 25 gitu kan ya. Kilang 1 produksi sebanyak 25 kali, kilang 2 25 kali, kilang 3 25 kali itu. Nah, ternyata hasilnya segini. Apakah sudah mendekati ini? Ternyata belum gitu kan ya. Ini jomplang sekali ini, tidak mendekati permintaan pasar tadi, hasil total produksinya gitu. Terus digeser. S1-nya jadi 10 kali aja, S2-nya 25 kali, S3-nya 70 kali gitu kan ya. Wah, ini sudah hampir mendekati itu. Yang ini 580, padahal tadi permintaannya 500. Yang kedua pas 800, sorry masih kurang. Ini 850. Yang ketiga 1015, permintaannya 1000 gitu ya. Oh, masih sudah semakin mendekati tapi masih kurang pas kan ya. Terus digeser-geser lagi, nilai itu dicoba-coba lagi, kemudian sampai ke ini, ke angka ini. Kilang yang pertama 5 kali, kilang kedua 35 kali, kilang ketiga 70 kali, sehingga akan diperoleh ini 520 unit minyak pemanas, ya, permintaannya 500 lebih sedikit, 890 minyak diesel, permintaannya 850 lebih sedikit, terus gasolinnya 1040, permintaannya tadi 1000 lebih sedikit. Nah, ini sudah yang paling mendekati. Sehingga bahkan ini masih bisa didekati lagi. Ternyata bisa didekati lagi. X2 dikurangi sedikit, S3 dikurangi sedikit. Nah, ini semakin mendekati lagi ya. 504, 852, 1006. Nah, kelebihan 4, kelebihan 2, kelebihan 6. Nah, ini sudah sangat dekat sekali. Berarti hasil yang paling angka yang paling optimal untuk produksi minyak tadi adalah angka ini, supaya apa? Permintaan pasar dengan hasil jumlah produksinya tidak terpaut jauh gitu ya. Jadi kilang yang pertama dioptimalkan 5 kali proses tadi penyulingan, kemudian kilang yang kedua 33 kali, kilang ketiga 68 kali, sehingga apa? Jumlahnya pas di sini gitu ya. Ini industri ya. Ini besok kalau yang kemarin di pertemuan sebelumnya saya katakan, kalau Anda ingin bekerja di tataran middle management gitu ya, atau mungkin top manajemen gitu, Anda harus paham seperti ini karena Anda pengambil kebijakan. Kalau di lapangan piye carane ngebor, itu mungkin orang pertambangan itu ya. Piye carane apa namanya? Bagaimana caranya penyulingan, itu biarkan orang-orang pertambangan gitu ya. Anda orang-orang teknik industri itu lebih ke nanti pengambilan keputusan. Anda orang-orang di manajemen, bagaimana strategi perusahaan, bagaimana supaya perusahaan itu produksinya bisa optimal gitu kan ya. Pas, tidak kelebihan, tidak kekurangan, bagaimana supaya nanti keuntungannya juga bisa optimal, syukur-syukur maksimum gitu ya. Nah, seperti itu. Itu nanti kita selesaikan dengan apa namanya? Menggunakan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Itu ya. Kira-kira itu untuk apa kegunaannya. Sudah ada gambaran belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, kok lemes nih ya? Sudah itu. Belum sarapan toh? Belum. Oh, sudah. Ya. Sing semangat lho cah. Nek sarapan yang semangat. Apa ngantuk? Baru kuliah toh? Tidak. Enggak, Pak. Kuliah Enggak ada. pertama ini ya? Iya. Pertama itu jenis. Oh, Masih semangat. seger, Pak. Masih Mungkin seger. Semangat. masih seger. Nek ra malah tangi turu atine sik do ngantuk itu ya. Atau mungkin ya prasangka baiknya lagi do poso, sing do poso. Poso Kemis ya. Baik, langsung tadi setelah kita tahu manfaatnya, kita akan masuk ke materinya gitu ya.
Jadi biar Anda nggak bertanya-tanya, aku cah industri, sinau kita anggo apa sih gitu. Nah, sangat-sangat bermanfaat sekali ini ya. Baik buat orang-orang teknik industri. Ini kita akan masuk ke sistem persamaan linear. Dulu sudah pernah Anda dapatkan waktu Anda di SMA, tapi kalau tidak salah hanya sampai 3 variabel, betul nggak? Betul, Pak. Sampai 3 variabel aja ya? Iya, Pak, 3 variabel. Nah, iya. Lah, dalam aljabar linear ini kita bisa memperluas itu, kita bisa mempelajari itu sampai dengan sesuai kebutuhan kita. Jadi variabelnya bisa sampai berapapun, tergantung variabel yang nanti akan muncul dalam model matematika yang Anda temui. Di saat Anda besok di perusahaan, atau Anda mungkin punya perusahaan sendiri, atau Anda jadi manajer, atau Anda jadi apapun lah ya yang menggunakan perhitungan yang Anda ingin memecahkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan seperti tadi itu kan tergantung variabel yang ada. Misalkan menentukan keuntungan maksimum, nilai keuntungan dari, mohon maaf, seorang ojek online gitu. Itu aja variabelnya udah banyak sekali. Yang pertama variabel liburan atau tidak, itu mempengaruhi variabel hari libur atau variabel hari masuk itu. Hari libur itu biasanya cah sekolah atau anak ke kampus semakin sedikit, nggak, apalagi kayak gini ini, jadi penumpang sedikit gitu kan ya. Kemudian tanggal nomor tanggal tua misalkan, tanggal nomor berarti nanti yang pesen GoFood biasanya saya oke gitu kan ya. Keuntungannya bisa hasil pemasukan dia bisa lebih banyak lagi. Cuaca misalkan itu bisa mempengaruhi juga dan banyak sekali itu ya. Apalagi nanti perusahaan, tadi sekedar menghitung variabel yang menentukan pemasukan tukang ojek saja banyak sekali, apalagi variabel yang menentukan keuntungan perusahaan itu pasti sangat lebih banyak lagi gitu ya. Jadi tidak cukup kita hanya sampai SPLDV 2 variabel atau SPLTV 3 variabel, tapi dulu itu setidaknya sudah mengenalkan Anda gitu ya. Kenalan tuh nganggo sing gampang-gampang sih gitu ya. Nah ini SPL dibagi menjadi 2. Yang pertama, dia memiliki penyelesaian. Kalau dia memiliki penyelesaian disebut dengan SPL yang konsisten, gitu ya. Kalau tidak memiliki penyelesaian disebut tidak konsisten. Memang ada sangat mungkin sekali sistem seperti ini tidak ada penyelesaiannya, tidak bisa dicari penyelesaiannya, sangat mungkin sekali, gitu ya. Tapi kalau ada penyelesaiannya disebut konsisten. Ada penyelesaiannya dibagi 2 juga, yaitu penyelesaiannya bisa tunggal, bisa banyak sekali penyelesaiannya, gitu kan ya. Nanti kalau digambar kira-kira seperti ini. Nah, karena kita kembali ke ingin memahami tentang penyelesaian tadi, kita pakai ilustrasi yang mudah lagi. Pakai yang 2 variabel dulu. Ini AX1 plus A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus 2Y sama dengan C2. Nah, ini disebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Itu ya. Gini, saya sampaikan sekalian. Ciri-ciri sistem persamaan linear itu gini, yang namanya sistem itu apa? Sistem kan kesatuan ya. Kesatuan beberapa organ gitu, beberapa macam komponen yang saling terkait itu. Kita bisa mengatakan ini sistem kenapa? Karena ini ada 2 persamaan, ada lebih dari 1 persamaan. Kalau hanya ada 1 persamaan saja, kita nggak bisa menyebut sebagai sistem. Kita hanya mengatakan persamaan linear nanti gitu ya. Tapi kalau ini ada lebih dari 1, kita bisa mengatakan sebagai sistem. Lebih dari 1 pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Variabel bebasnya ini, independennya ini, X dan Y ini saling terkait. Maksudnya podo ini variabelnya. Yang atas pakai XY, yang bawah juga pakai XY. Kalau nanti yang atas misalkan AX plus BY sama dengan C, yang bawah misalkan AW plus BZ sama dengan V misalkan, itu gak ono kaitannya nanti. Kalau nggak terkait namanya bukan sistem. Yang namanya sistem harus saling terkait. Kalau apa yang mengaitkan beberapa persamaan linear itu, yang mengaitkan adalah variabelnya ini. Variabel itu yang X ini ya, saya ingatkan lagi, mungkin Anda pernah belajar di kalkulus, di SMA juga pernah, biar Anda nggak lupa. Variabel ini variabel bebas namanya, X, Y. Ini ya, X, Y.
yang disebut persamaan dua variabel. Ini variabel yang di sini itu default-nya maksudnya variabel bebasnya. Kemudian sorry, bukan variabel bebas, itu nanti kalau di dalam fungsi. Mohon maaf, itu kalau fungsi ya. Kalau persamaan ya cukup variabel saja, mohon maaf. Ini variabelnya ini XY. Kemudian ini A1, B1, A2, B2 ini adalah koefisien dari variabel. A1 ini koefisien dari X, A2 juga koefisien dari X, B1 koefisien Y, B2 koefisien Y. Koefisien atau mungkin dalam nanti istilah statistik namanya nanti parameter gitu ya. Kemudian C1, C2 disebut sebagai konstanta. Gitu ya. Itu apa namanya? Pengertian dulu dari suatu sistem persamaan linear. Kemudian ini persamaan linear dua variabel seperti ini, sistem persamaan linear dua variabel seperti ini akan punya tiga kemungkinan penyelesaian. Yang pertama ini no solution. Dia tidak punya penyelesaian. Kenapa? Kalau digambar itu sejajar. Sejajar dia artinya apa? Kimbok didawak ke sampai manapun, dipanjangkan sampai manapun, dua garis ini tidak akan pernah bertemu gitu ya. Jadi dia tidak punya solusi. Tadi yang disebut dengan tidak konsisten tadi itu. Nah, yang kedua ini one solution. Solusinya tunggal. Kedua garis itu bertemu di satu titik. Nah, ini ketemu di sini. Artinya punya penyelesaian tunggal. Garisnya bentuknya berpotongan. Yang ketiga ini infinitely many solution. Maksudnya apa? Dia kalau digambar kedua persamaan ini kalau digambar garisnya berimpitan. Ini seolah-olah satu garis tapi sebenarnya di sini ada dua garis tapi nempel gitu ya. Nah, karena dia nempel berarti ini penyelesaiannya sangat banyak sekali. Di setiap titik dari garis itu ini maksudnya dia selalu bertemu gitu ya. Di setiap titik dalam garis ini dia selalu bertemu. Artinya di setiap titik yang dilalui garis ini merupakan solusi gitu ya. Itu yang dimaksud dengan solusi yang banyak. Itu maksudnya apa namanya jenis-jenis dari sistem persamaan linear tadi. Sampai di sini paham enggak? Halo? Tolong. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham. Siap. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sistem persamaan linear itu penyelesaiannya nanti dalam ini ya, dalam mungkin metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear, kita bisa menggunakan pendekatan matriks. Nah, ini salah satu manfaat matriks tadi selain untuk apa namanya data image digital tadi itu, data foto apa namanya foto digital tadi itu, gambar digital itu, dia juga bisa untuk membantu menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini disebut dengan matrik augmented gitu ya, atau matrik yang diperluas. Kalau beberapa literatur menyebutnya matrik yang diperluas. Kalau dalam Howard Anton di sini disebut dengan augmented matrix gitu ya kalau nggak salah. Di atas ada kayaknya. Nah ini. Jadi dia diambil dari mana elemen-elemen matriks ini? Bukan elemen, namanya apa ya? Entry dari matriks itu diambil dari mana? Dia diambil dari ini. Koefisien variabel ini bersamaan dengan konstantanya ini. Jadi ini A11 taruh di sini, A12 taruh di sini gitu ya, dan seterusnya. Ini jadi baris pertama sampai dengan konstanta yang pertama ini. Kemudian A21, A22 sampai dengan A2N sama dengan B2. Nah, ini ditaruh di baris yang kedua. Gitu ya. Nah, nanti kalau ini ditutup sampai di sini aja, sampai selesai di sini aja, A11 sampai A1N, AM1 sampai AMN ini disebut sebagai matrik variabel saja. Kemudian yang kolom paling kanan ini, B1, B2 sampai dengan BM ini disebut dengan matrik konstanta, gitu ya. Paham ya? Kemudian apa namanya? Kayaknya ada tamu sebentar ya. Mohon maaf sebentar, saya jeda sebentar.
Cek. Nyambung lagi ya. Masih bergabung? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Baik. Masih, Pak. Nah, ini adalah matriks augmented namanya, apa matriks yang diperluas. Contohnya tadi kalau dalam file yang PDF itu sederhananya seperti ini tadi. Ini kalau 2 variabel, ini ada 5, 1, 3, ini jadi baris pertama. Ini 2, -1, 4, ini jadi baris kedua, ya. Sampai di sini dulu, kemudian, nah, kita bisa menyelesaikan, kalau biasanya Anda dulu menggunakan apa metodenya? Metodenya Anda dulu kalau nggak salah pakai metode apa sebenarnya substitusi dan eliminasi ya? Iya, Pak. Oke. Substitusi dan eliminasi. Apa saja yang boleh dilakukan dalam substitusi dan eliminasi itu? Eliminasi lah. Anda bisa mengurangkan baris pertama dengan baris kedua gitu, ya nggak? Iya, Pak. Untuk menghilangkan satu variabel bisa kan? Bisa. Iya. Nah, terus ini pertanyaannya, kalau variabelnya koefisiennya nggak sama, apa langsung dikurangi atau dikalikan dulu? Dikali dulu, Dikaliin dulu, Pak. Disamakan kan ya? Jadi Anda boleh mengalihkan baris pertama atau baris kedua dengan suatu bilangan tertentu atau konstanta tertentu supaya koefisien variabelnya sama, betul? Betul. Kalau dikurangi biar 0 itu ya. Oh. Nah, itu. Jadi tadi bisa mengalihkan suatu baris dengan koefisien tertentu atau dengan konstanta tertentu. Yang kedua, Anda bisa menambahkan atau mengurangkan antara dua baris gitu ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya gini. Kalau kita punya SPL seperti ini, SPL DV lah katakanlah, yang 2 variabel aja seperti ini. Kalau ini saya tulis yang 2x min y sama dengan 4 saya taruh di atas, 5x plus y sama dengan 3 saya taruh di bawah. Kira-kira hasil penyelesaiannya sama apa enggak? Sama. Sama. Sama saja ya? Iya. Enggak mempengaruhi hasil penyelesaian kan? Tidak. Tidak ya? Oke, nah dari inspirasi 3 hal yang bisa kita lakukan tadi itu, terinspirasi dari 3 hal yang dilakukan tadi itu, nanti dalam operasi matriks itu akan dikenal dengan operasi baris elementer nanti, OBE, ya OB, jangan OB nanti jadi office boy. OBE, operasi baris elementer. Jadi ini adalah operasi atau apa namanya ya, istilahnya hal-hal yang bisa kita kerjakan di dalam suatu matriks, terinspirasi dari apa yang bisa kita lakukan tadi saat mengeliminasi SPL tadi. Nah ini, yang pertama apa? Mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol tadi, yang tujuan Anda tadi untuk menyamakan koefisien tadi. Nah, terinspirasi dari situ, maka di matriks kita juga bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Kenapa? Perhatikan di sini, mana tadi ya? Ini, karena baris pada matriks ini kan mewakili sebuah persamaan. Ya Pak enggak? Iya. Iya. Baris pertama ini mewakili persamaan pertama, baris kedua mewakili persamaan kedua. Nah, jadi kalau dalam SPL tadi kita bisa mengalihkan satu persamaan ini dengan bilangan tertentu, maka di matriks ini kita juga boleh mengalihkan suatu baris ini dengan bilangan tertentu. Syaratnya 1, jangan 0 gitu ya. Karena yang kalikan 0 soalnya jadi masalah nanti. Hasilnya jadi 0 semua, gitu ya. Maka di sini disebut dengan konstanta tak 0, dengan bilangan tak 0. Nah, yang kedua, menukar posisi dua persamaan sembarang. Itu dalam SPL tadi, Anda bisa menukar posisi persamaan, tidak merubah hasil dari suatu SPL solusinya. Maka di matriks juga sama. Kita boleh menukar posisi dua baris. Misalkan baris pertama kita tukar dengan baris kedua, atau kedua dengan ketiga, terus pertama ditukar dengan baris ketiga. Itu boleh. Dan yang ketiga, boleh menambah atau mengurangi, terserah ya, kelipatan suatu persamaan ke persamaan yang lain tadi.
Kalau di SPL tujuannya Anda untuk menghilangkan atau menolkan salah satu variabel tadi, maka di matriks kita juga nanti bisa menambah kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya, atau mengurangi suatu kelipatan baris ke baris yang lainnya. Itu yang nanti disebut dengan operasi baris elementer. Gitu. Paham ya? Paham belum? Paham, Pak. Paham, Paham. Pak. Nah, Paham. oke. Sekarang ini contohnya. Langsung saja ke contoh. Penyelesaian ini SPLTV berarti 3 variabel. Kita punya kita punya 3 persamaan. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Lah, ini bisa kita bentuk matriksnya seperti ini. Ya. Bentuk matriksnya seperti ini. Lah, ini dari mana? Tadi itu saya jelaskan di awal tadi, 1, 1, 2 itu dari koefisiennya ini, X, Y, Z, terus 9 itu dari konstantanya ini. Sudah paham lah, Anda bisa melihat dengan jelas di sini. Kemudian ini, saya tak loncati wae ya. Untuk menyelesaikan ini, sistem persamaan linear seperti ini, kita perlu merubah matriks augmented ini, matriks representasi dari sistem persamaan linear ini, ke dalam yang namanya istilahnya matriks eselon baris tereduksi. Apa itu? Saya tak boleh gini iso nenggon. Nah ini. Ini. Jadi matriks yang awalnya apa namanya? Awalnya berbentuk sembarang tadi, ingin kita ubah ke dalam bentuk eselon baris. Eselon baris itu apa? Bentuknya seperti ini. Keterangannya di bawah ini, saya sampaikan dulu. Jika suatu baris matriks tidak nol semua, maka elemen yang tak nol pertama harus 1. Ini contohnya ini, perhatikan dulu ini. Kalau ada baris yang isinya tidak nol semua, maka elemen yang paling depan itu harus bilangan 1. Perhatikan ketiga baris di sini, baik baris pertama maupun baris kedua maupun baris ketiga, ini harus diawali paling depan oleh bilangan 1. Paham ya? Ya, ini disebut dengan leading one, atau bahasa Indonesianya terjemahannya ada yang menerjemahkan 1 utama gitu. Dalam bahasa Inggrisnya biasanya leading one. 1 pemimpin gitu ya. 1 yang memimpin maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, jika ada baris yang entry-nya ini 0 semua, maka dia harus ditaruh di paling bawah matriks itu. Untungnya di sini nggak ada. Di matriks ini tidak ada baris yang 0 semua, makanya ya sudah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, seandainya ada 0, 0, 0, 0, maka harus ditaruh di bawah, ditukar nanti. Atau misalkan 0, 0, 0, 0 di baris pertama, ya kudu didukke nanti. Kita tukar dengan baris yang ketiga. Supaya apa? Supaya yang baris yang 0 semua berada di bawah. Itu ya, itu keterangan nomor 2. Terus nomor 3, leading one, 1 utama tadi, 1 yang memimpin tadi itu, pada baris yang lebih atas, posisinya harus lebih kiri, lebih awal, menjorok lebih ke kiri daripada leading one pada baris berikutnya di bawahnya. Ini contohnya ini. 1 utama, 1 utama, 1 utama. Yang baris paling atas, 1 utamanya harus berada paling kiri. Baris di bawahnya harus berada lebih ke kanan lagi. Baris di bawahnya lagi lebih ke kanan lagi dari baris sebelumnya. Jadi semakin miring-miring gini ya, miring ke kanan gitu, nanti semakin ke bawah. Kalau misalkan itu dengan proses eselon baris ternyata kok yang 1 ada di sini, terus ini 01 di sini, ya kudu dibalik. Harus dibalik baris pertama, baris kedua, supaya susunannya seperti ini. Jadi leading one baris yang teratas harus berada sebelah lebih kiri, semakin ke bawah harus berada semakin ke kanan. Gitu ya. Itu kalau
nomor 1 sampai nomor 3 itu terpenuhi, nanti disebut dengan bentuk eselon baris. Terus, kalau ingin menyelesaikan SPL lebih cepat, bukan lebih cepat sih, lebih mudah, langsung kelihatan hasilnya, nanti diubah ke bentuk eselon baris tereduksi, ada kata-kata tereduksinya. Nah, kata-kata tereduksi itu tambah satu syarat lagi, syarat yang keempat ini. Itu lagi ya. Setiap kolom yang memuat leading one, elemen lainnya semuanya harus 0. Nah, nomor 1, 2, dan 3, kita bicara baris ya. Yang keempat, urusan tereduksi ini, kita sekarang bicara kolom. Kolom berarti dari atas ke bawah. Sebuah kolom yang memuat leading one, satu utama, perhatikan di sini. Ada berapa kolom yang memuat satu utama? Tolong jawab. Ada 3. Ada? Ada 3. Ada 3. 3. Kolom berapa saja? Kolom 1, Kolom 2, pertama. 3. Nah ini, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Ya, Di sini ada satu utama, satu utama, satu utama. Leading one, leading one, leading one. Nah, kolom yang memuat leading one seperti ini, elemen yang lain di kolom itu harus 0 semua. Nah, ini terpenuhi nih. Matrik ini terpenuhi. Ini kolom pertama ini, ada satu leading one di sini, maka yang lain harus 0 semua. Kolom kedua ini, ada satu utama di sini, maka kolom elemen yang lain ini harus 0. Kolom yang ketiga ini, ada satu utama di baris ketiga ini, maka elemen yang lain harus 0. Kolom keempat, ya, karena dia tidak memuat satu utama, ya bebas, nggak harus 0 kan ya. Ini bebas, kolom keempat. Paham Anda? Paham dulu belum tentang matrik eselon reduksi ini? Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, perhatikan. Ini kalau kita kembalikan lagi ke bentuk sistem persamaan linear tadi, kolom pertama tadi koefisien dari apa? Koefisien dari variabel apa? X. X. Kolom kedua koefisien dari variabel Y. ketiga koefisien dari variabel Z. konstanta itu apa? Hasil. Hasil. Konstantanya kan sama dengan tadi kan? Semua Ya. Ya, maka di sini adalah ini nanti kalau kita ubah ke SPL lagi. 1 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 sama dengan 1. Satu. Nah, dengan demikian kok X3 Satu. sorry. XYZ ya, sorry. 1 kali X tambah 0 kali Y tambah 0 kali Z sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke. 0 kali X tambah 1 kali Y tambah 0 kali Z sama dengan 2. Berarti Y-nya 2. 2. Dan Z-nya sama dengan 3. gitu ya. Iya, Pak. Paham? Paham. Dan bagaimana Siap, paham. merubah baris, bagaimana merubah suatu matriks sedemikian hingga menjadi bentuk seperti ini? Nah, caranya saya kembalikan lagi di sini. Saya kembalikan lagi di ini tadi. Aturannya ada 3 ini yang boleh dikerjakan. Anda boleh mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0 terserah. Anda boleh menukar posisi 2 baris sembarang. Anda boleh menambahkan suatu baris dengan kecepatan baris yang lain. Gitu. Sehingga akan diperoleh matrik eselon baris tadi. Contohnya ini. Kita punya matrik seperti ini. Ini ingin kita ubah ke bentuk tadi. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama ini. Anda perhatikan yang kanan saja ya. Kalau yang kiri nanti malah Anda bingung nanti. Anda perhatikan yang kanan sini saja. Langkah pertama adalah kalikan baris I maksudnya ini baris pertama maksudnya. Ini baris I2, baris kedua. Ini baris I3, baris ketiga. Langkah pertama, kalikan baris pertama dengan min 2. Lalu tambahkan ke baris kedua. Gitu ya. Atau istilahnya mudahnya gini sih sebenarnya ini. Baris kedua di apa ini ya? Baris kedua dikurangi 2 kalinya baris pertama. Tujuannya untuk apa? Mengenolkan yang ini. Gitu ya. Pak, kenapa harus dienolkan, Pak? Karena di sini sudah satu utama. Ini sudah satu bilangan satu ini. Ini sudah satu utama, maka elemen yang lain di kolom itu harus 0. Berarti kita harus mengenolkan 2 sama mengenolkan 3 ini.
Nah, cara mengenalkan 2 dengan apa? Tadi itu 2 ben hilang diapakke harus dikurangi 2 kalinya 1 toh. Jadi ini baris kedua, ini baris kedua ditambah dengan min 2-nya baris pertama. Jadi podoe dikurangi 2 kali baris pertama. Tapi ingat, kalau Anda mengenalkan ini, yang lain harus ikut dioperasikan loh ya. Elemen lain yang sebaris ini harus ikut dioperasikan, jangan yang ini saja. Maka di sini ini menjadi 2. Kenapa? Karena 4 dikurangi 2 kali 1. Jadi 4 dikurangi 2 jadi 2. Di sini min 3 dikurangi 2 kali 2. Jadi min 3 min 4 jadi min 7. Di sini 1 dikurangi 2 kali 9. Piro? Min 18 kan? 19 plus 1 jadi min 17. Nah, itu ya. Itu langkah pertama mengenolkan ini. Langkah kedua mengenolkan yang bawahnya ini, mengenolkan 3 dengan cara yang sama tadi. Kalau tadi itu baris kedua dikurangi 2 kalinya baris pertama, sekarang baris ketiga biar ini 0 berarti dikalikan 3 kalinya baris pertama. 3 kalinya baris pertama. Nah, ini maka 3 dikurangi 3 kali 1 jadi 0. Terus ini 6 dikurangi 3 kali 1 jadi 3. Itu ya. Min 5 dikurangi 3 kali 2 jadi berapa? Min 11. Karena min 5 min 6 ya. 0 dikurangi 3 kali 9 jadi Min 27. min 27. Nah, ini sudah ini, perhatikan. Ini sudah 0 di sini. Langkah berikutnya apa? Ini. Langkah berikutnya, tadi ingat, syarat matrik eselon reduksi adalah dalam setiap barisnya harus diawali dengan 1 utama. Ini perhatikan, baris pertama sudah diawali 1 utama di sini. Baris kedua ini kok diawali oleh bilangan 2? Enggak boleh ini. Harus diawali oleh bilangan 1. Maka biar 2 menjadi 1, baris kedua dikalikan dengan setengah. Maka ini 2 kali setengah jadi 1, min 7 kali setengah jadi min 7 per 2, min 17 kali setengah min 17 per 2. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini berarti baris pertama sudah punya 1 utama, dan elemen yang lain 0, terus baris kedua sudah punya 1 utama. Elemen yang lain harus 0. Mana? 1 dan 3. Dan 3 ini 3. harus 0. Nah, langkahnya gimana? Ini perhatikan. Langkahnya ini yang tadi mengenolkan yang 3 dulu di sini. Tadi kan 3 ya ini ya. Berarti 3 dikurangi dengan 3 kalinya baris ke 2. Ini ya. Kalau Anda ingin mengenolkan di kolom kedua, Anda gunakan leading one di kolom kedua ya, jangan digunakan yang lain ya. Jadi saat Anda mengenolkan elemen yang lain, Anda gunakanlah leading one-nya. Kalau leading one-nya ini ada di baris kedua, maka di sini 3-nya ini juga harus dikurangi dari yang baris kedua. Maka ini 3 dikurangi 3 kalinya baris kedua. 3 dikurangi 3 jadi 0. Min 11 dikurangi 3 kalinya ini. Nah, piro kuwi? 3 kalinya 7 per 2 itu berarti 21 per 2 ya. Min kali min plus 21 per 2, min 11 itu adalah 22 per 2. Hasilnya tinggal min setengah. Paham? Paham. Paham, Mbak. Nah, yang ketiga perhatikan. Min 27 dikurangi 3 kalinya 17 per 2. Perhatikan. 3 kali 17 itu berapa ya? 51. Berarti min kali min plus kan? Plus 51 per 2. Min, ini 27 dibagi biar per 2 jadi berapa? 54. 54 ya. Min 54 per 2 plus 51 per 2 jadinya? Minus Min 3. 3 per 2. Paham ini? Paham. Paham ya. Nah, kira-kira balikin langkahnya apa? Yang atas. Gantian satu ini kan? Ini Iya. dinolkan kan? Iya, Operasinya apa kira-kira? langsung kurang. Langsung dikurangi aja. Jadi baris kedua boleh itu Mbak. Tadi boleh tapi ini langkahnya membuat 1 utama di sini dulu. Oh. Jadi boleh antara 1 orang dengan orang lain langkahnya tidak harus sama ya. Kalau di contoh ini ternyata
bukan menolkan ini dulu, tapi justru membuat leading one di baris yang Tiga. ketiga. Karena ya baris ketiga belum diawali oleh 0 ya. Belum diawali oleh 1. Nah, supaya min setengah itu menjadi 1, maka dikalikan dengan 2, min 2. min 2. Satu baris semuanya harus ikut dikalikan. Kalau ini dikali min 2, berarti yang di sini juga dikali min 2. Maka menjadi ini 1 dan 3. Nah, perhatikan, seandainya kita berhenti sampai di sini, ini disebut dengan matrik echelon saja. Ingat ya, tadi matrik echelon itu kan syaratnya yang penting setiap baris sudah ada apa? Satu utama atau leading one, gitu ya. Terus leading one di baris yang bawahnya letaknya harus semakin ke kanan. Oke, wes memenuhi belum? Wes kan? Iya Pak, udah ada Pak. Kalau yang ingin cari adalah echelon saja, sampai sini cukup. Tapi kalau yang ingin cari adalah echelon tereduksi, maka masih ada sekian proses. Mengenolkan ini, mengenolkan 2, sama mengenolkan Min 7/2. min 7/2. Nah, langkah-langkahnya apa ini? Mengenolkan 1 gampang, tinggal dikurangi ya. Baris pertama dikurangi baris kedua, hasilnya kira-kira seperti ini. Terus tinggal kita mengenolkan baris berikutnya ini. Mengenolkan ini sama ini dengan cara yang pertama dikurangi dengan 11/2 dari baris ketiga, terus baris kedua ditambah 7/2 dari baris ketiga. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini tadi. 1001, 0102, 0013. Maka penyelesaian dari SPL itu adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Gitu ya. Lah, nanti tolong ini untuk ngecek saja. Untuk yang ini tolong Anda tulis atau Anda screenshot sebentar ini. Apa namanya SPL-nya ini? Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ada Sudah, SPL Pak. kan? Ada X1 plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0 ini. Coba untuk nanti ngecek, memastikan. Coba ini Anda selesaikan dengan menggunakan eliminasi ya, atau gabungan dari keduanya. Yang pernah Anda pelajari waktu SMA dulu. Nah, hasilnya nanti kira-kira gimana? Sama enggak? Benar-benar ini enggak? 1, 2, 3 seperti ini apa enggak? Gitu ya. Itu untuk nanti kita ngecek itu. Oke, itu dulu. Ada sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Misi Pak mau tanya. Silakan. Tadi kan katanya ada yang baris ketiga itu harus dikaliin sama yang baris kedua ya Pak? Saya mana? Baris ketiga dikaliin baris kedua. Oh, yang apa sih tadi Pak? Ini Sebelumnya ini. syarat, dia sebagai syarat apa sebagai apa? Enggak, tadi Bapaknya bilang. Ini? Atau sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi. Ini? Yang ini yang ini? setelahnya Pak. Setelahnya berarti ini, sorry. Ini? Yang mana? Iya, yang ketiga ini Pak. Yang kalikan baris ketiga dengan min 2. Itu kan berarti dikaliinnya sama baris kedua gitu Pak. Apa gimana? Bukan. Kalikan baris ketiga dengan bilangan min 2. Dengan bilangan. Ya. Sebagaimana halnya proses yang ke ini, Mbak. Proses yang ke ini. Sorry, ini. 3 ke 4 ini. Kan kita ingin membuat bilangan 2 ini menjadi 1. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, biar 2 menjadi 1, maka ini harus dikalikan dengan setengah. Jadi baris kedua, semuanya dikalikan dengan bilangan setengah. Maksudnya gitu. Paham? Oh, iya, paham. Maka menjadi ini. Maka yang tadi yang bawah tadi juga gitu. Yang bawahnya tadi mana ya? Bawahnya tadi ini baris ke tadi ini 2 ke 3 ini baris ketiganya kan belum leading one ini. Iya. Masih min setengah. Nah, biar jadi leading one, biar jadi angka 1, maka harus dikalikan bilangan min 2, maksudnya gitu. Oh, iya. Paham ya? Makanya menjadi 1, ini menjadi 3.
Udah paham? Udah Pak, masih Oke, ada pertanyaan yang lain lagi, monggo. Dari yang lain ada pertanyaan? Maaf Pak, saya mau bertanya. Silahkan, Mbak. Jadi kan di sini ada yang stepnya itu kalau yang ketiga kan kalikan baris 3 dengan -2 gitu ya Pak. Tapi kalau misal dalam kita mau jadian ke echelon yang reduksi gitu atau yang echelon biasa itu, cara mengkalikannya itu bebas terserah dengan apa aja gitu Pak. Nah, kalau bilangannya sebenarnya bebas, tidak ada aturan. Tapi intinya ini yang diingat adalah sesuai kebutuhan gitu ya. Kebutuhannya apa? Ini. Kalau di sini karena ini min setengah, tujuannya nanti jadi echelon reduksi kan harus 1 Mbak di sini Mbak, ya nggak? Iya. Leading one, yang namanya leading one itu harus bilangan 1 ya. Iya. Nah, karena ini min setengah, untuk jadi 1 kan harus dikali min 2 itu maksudnya. Jadi intinya untuk menjadi 1 harus dikalikan berapa gitu intinya itu. Kalau di sini misalkan ini 3, ya berarti dikalikannya sepertiga biar jadi 1. Kalau di sini misalkan 2/3, maka untuk jadi 1 harus dikalikan 3/2. Ya, 3/2. Jadi itu ya. Bebas tapi sesuai kebutuhan. Oh iya. Paham belum maksudnya? Kalau ditambahin, kalau misalnya atasnya kan kalikan baris 2 dengan -3 ditambahin ke baris 3 gitu kan Pak. Nah kalau misal kayak kalikan dengan baris berapanya itu juga bebas? Ya, bebas sesuai kebutuhan. Oh. Jadi, tapi ingat sini, kalau Anda perhatikan sejak awal tadi itu, saat mengenolkan ini, perhatikan, saat mengenolkan 0 pada elemen lain selain leading one ini, misalkan di sini sudah ada 1 utama, leading one di sini, maka dalam satu kolom itu yang lain harus 0. Maka untuk mengenolkan ini dan ini, sebagai acuannya adalah leading one-nya, Mbak. Leading one-nya terletak pada baris pertama, maka untuk mengenolkan ini, mengenolkan 2 di baris kedua ini, gunakanlah baris yang pertama. Paham belum? Paham. Terus untuk mengenolkan 3 ini, maka yang harus digunakan untuk mengurangi juga harus baris yang pertama. Baris yang dimana ada leading one. Seperti halnya di sini, perhatikan. Saat kita mengenolkan ini kan awalnya 3 ya. Sebenarnya 3 ini bisa dienolkan dengan ini nanti. Bisa nggak, Mbak? Bisa. Kan dikurangi 1 juga bisa 0 kan. Tapi nanti masalah. Kalau yang tidak Anda gunakan bukan leading one, misalkan Anda menggunakan baris pertama ya. Operasinya misalkan ya. Cek, halo? Masih didengar? Baru Tadi tidak terdengar. Tadi diem, Pak. Oh, tadi ada yang maaf. Ada panggilan ternyata. Sorry. Ada panggilan masuk jadi gitu ya, putus ya sinyalnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan. Ini 3, seandainya kita kurangi dengan 1 pada baris pertama ini, operasinya kan sama. 3 dikurangi 3 kali baris pertama, ya nggak, Mbak? Iya. Nah, cuma nanti masalahnya apa? 0-nya kembali nggak 0 lagi. 3-nya jadi 0, tapi yang ini jadi berapa? Min 3 kan? Iya. Iya nggak? Iya. Nah, jadi masalah nanti. Wis mau padahal di awal sudah kita nolkan, sekarang jadi nggak 0 lagi gitu loh. Paham ya? Paham, Pak. Nah, tapi kalau kita kurangi dengan leading one ini nggak berubah karena ini 0. 0 tetap 0. Jadi acuannya baris mana yang kita gunakan untuk mengurangi adalah baris di mana terletak leading one-nya. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Seperti halnya ini. Untuk mengenolkan 11/2 dan min 17/2, maka menggunakan yang ketiga karena leading one-nya ada di baris yang ketiga. Paham ya? Jangan sampai 11/2 Anda nolkan dengan min 7/2 atau sebaliknya. Min 7/2 Anda nolkan dengan 11/2. Kenapa? Alasannya, Pak, biar enak sama-sama pecahan. Tapi nanti masalah. Yang sini sudah 0, yang sini sudah 0, akan jadi nggak 0 lagi. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, itu ya. Monggo yang lain barangkali ada pertanyaan lagi. Halo. Permisi Pak, mau tanya lagi Pak. Oh ya, silakan Mbak. Berarti itu kita acuannya tetap di leading one-nya itu ya Pak, buat nggak nolin itu ya Pak? Ya, untuk mengenolkan acuannya leading one-nya ada berada pada baris keberapa, maka gunakanlah baris itu untuk mengenolkan. Dan makasih, Pak. biasanya dia harus sudah jadi 1 dulu ya. Misalkan ini.
Ini sudah seperti ini juga bisa sih nanti misalkan ini min setengah untuk mengenolkan min 7/2 sama 2 itu juga bisa sebenarnya. Tapi lazimnya min setengah ini kita jadikan leading one dulu. Jadikan 1 dulu, baru ini kita gunakan untuk mengenolkan min 7/2 sama 2. 2. Gitu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain, monggo. Leading one itu berlaku untuk semua variabel berarti, Pak? Iya. Maksudnya berarti untuk 5 variabel gitu juga bisa, Pak? Sama, kebetulan di sini yang kita gunakan 3 variabel saja, maka matriknya ukurannya 3 garis. Iya, Itu Mas ya. Okay. Ini kalau ukurannya semakin besar tetap bisa. Gitu ya. 4 misalkan 4 baris, 5 baris sama aja. Caranya kayak gitu nanti. Paham, Mas? Oke, fahimna, Pak. Oke. Oh, yang lain? Misi Pak mau tanya. Ya, Mbak. Jadi yang kolom ketiga baris terakhir tuh yang penting itunya 1 tapi atasnya kalau nggak 0 nggak apa-apa ya Pak? Kolom ketiga baris terakhir. Kolom ketiga. Ini? 1 itu Pak, kolom ini. ketiga. Iya, kalau atasnya nggak 0 tetap bisa dipakai Z sama dengan 3 nggak? Bisa. Oh, nah, ya. nanti ada yang namanya ini Mbak. Sebentar, tak jelaskan sekalian mumpung ada yang tanya di situ. SPL. Nah, ada 2 jenis penyelesaian. Yang pertama namanya eliminasi Gauss atau Gaussian elimination gitu ya. Ini metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu sampai dengan tahap terakhir. Ya, saya Gauss. Bedanya Gauss Jordan dia. Gauss iki Jordan. Nek Jordan aku udah lali endi sing Gauss endi sing Jordan ya metodenya. Oh ya ini. Kalau eliminasi Gauss itu saya kira kita harus sampai 0 semua, artinya harus sampai tereduksi. Saya lupa, pokoknya ini ya. Satunya namanya eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss. Satunya namanya metode Gauss-Jordan. Tapi saya lupa, Mbak. Kayaknya gini. Tak kembali ke slide-nya tadi. Kalau sampai 0 semua seperti ini. Nah, ini ada istilahnya di sini ya. Disebut dengan metode eliminasi Gauss. Gitu ya. Jadi yang disebut metode eliminasi Gauss itu harus sampai matriksnya matrik echelon tereduksi. Tereduksi artinya apa? Elemen lain dari leading one dalam satu kolom itu harus 0 semuanya. Dia harus sampai seperti ini. Tapi kalau Gauss-Jordan itu boleh berhenti di sini. Anda boleh berhenti di tahap ini. Berhenti di tahap ini, terus Anda menggunakan nanti metode Gauss-Jordan. Apa itu Gauss-Jordan? Sampai di sini, kita sudah peroleh 1 variabel kan? Ya enggak? Tadi yang tanya siapa? Iya Pak, udah. Z sama dengan 3 kan? Iya. Nah, Z sama dengan 3, nanti Z-nya kita gunakan untuk memsubstitusi persamaan atasnya ini. Jadi kalau Z3 masukkan ke sini, Y-nya ketemu ya? Iya Pak. Nah, Y dan Z ketemu, masukkan ke persamaan pertama, akhirnya X ketemu. Iya nggak? Iya nggak? Kalau X sama Y sudah ketemu kan nanti tinggal dimasukkan ke ini, persamaan yang pertama. Halo? Iya Pak. Jadi boleh berhenti sampai di sini saja, itu namanya metode Gauss-Jordan. Kita peroleh 1 variabel Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 digunakan untuk mensubstitusi persamaan di atasnya ini nanti, ketemu Y-nya. Terus Y dan X digunakan untuk mensubstitusi persamaan pertama, ketemu X-nya. Maksudnya itu ya, ditanyakan tadi Mbak? Iya Pak, maksud saya gitu. Nah itu namanya metode lain, metode Gauss-Jordan namanya. Oh, tapi iya. kalau metode Gauss harus sampai selesai, sampai tereduksi ini. Oke, makasih ya? Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi?
Cukup. Salat zuhur ya. Pak, tadi bagaimana cara mereduksinya, Oh Pak? ya. Mereduksi apa, Mas? Ya biar jadi 0-0 gitu, Pak. Jadi kurang jelas. Weh, saya suwe iki. Nganu Pak ya, engko engko tak kirim rekamannya Mas ya. Kalau pertanyaannya cuma satu tahap, gampang. Tapi kalau mengenalkan itu tadi Mas, dikurangi dengan, ya saya tak ambil contoh ini aja. Saya ambil contoh ini. Ini sudah satu utama. Satu utama itu adalah leading one tadi itu. Bilangan satu yang berada di paling depan. Kalau dalam satu kolom sudah ada satu utama, maka elemen yang lain di kolom itu harus 0. Maka ini 2 dan 3 ini harus 0. Dengan cara bagaimana? Dikurangi dengan satu utamanya ini. Boleh dikurangi, boleh ditambah sih, tergantung, karena nanti bergantung ini ya. Bergantung tandanya di sini. Kalau ini min 2 berarti ditambah 2 kali 1. Jadi karena di sini 2, maka dikurangi 2 kali 1. Jadi operasinya adalah baris kedua seluruhnya ini harus dikurangi dengan 2 kalinya baris pertama. Kenapa harus sebaris semua ikut dioperasikan? Namanya tadi sistem persamaan. Persamaan itu kalau diubah satu koefisien, semua koefisien dan konstantanya harus ikut diubah semua. Kalau dikalikan 1 harus dikalikan semua, dikurangi 1 harus dikurangi semua. Tidak hanya bagian ini saja. Maka ini ketika baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, maka yang awalnya 2 dikurangi 1 menjadi 0. Yang awalnya 4 dikurangi 2 kali 1 menjadi 2. Yang awalnya min 3 dikurangi 2 kali 2, jadi dikurangi 4, min 3 kurangi 4 jadi min 7. Yang awalnya 1 dikurangi, kita mau 2 kali 9, jadi 1 min 18 jadi min 17. Itu, ini 0. Nanti berikutnya langkahnya sama, 3 dikurangi, berarti dengan 3 kali baris yang pertama. Ini jadi ikut 0 nanti. Tapi ingat, yang lain juga harus ikut dioperasikan gitu. Paham nggak Mas yang tanya tadi maksudnya? Ya, yang jelas itu paham, tapi yang bagian terakhir tadi yang jelasinnya cepet banget. Sama maksudnya. Itu hanya urutan saja kok. Jadi intinya urutannya gini, urutannya saya skok ini ya, skok ini dari sini. Nanti ini kebetulan 1, kebetulan di contoh ini baris pertama, kolom pertama ini elemennya 1. Kalau ini bukan 1, ini harus dijadikan 1 dulu. Paham nggak? Halo? Paham, Mas. Paham, Pak. Terus setelah ini 1, yang di sini sama sini harus 0. Paham ya? Berarti setelah ini buat jadi 1, langkah berikutnya mengenolkan ini, terus mengenolkan ini. Paham? Paham, Pak. Berarti yang setelah itu nanti ini langkah selanjutnya adalah baris kedua harus jadi setiap baris itu harus ada leading one-nya. Iya, Pak. Nyampe situ sudah paham, Pak. Nah, terus? Ya, yang bagian terakhir, slide selanjutnya yang hampir selesai. Itu sama saja ya, Pak, caranya? Sama. Oh iya. Sama. Jadi urutannya adalah setiap baris kita cari leading one, terus pada baris itu yang lain kita nolkan. Terus lanjut ke baris kedua. Baris kedua harus kita jadikan leading one dulu, yang lain kita nolkan. Berikutnya langkah baris ketiga, yang awalnya enggak 1 dijadikan jadi bilangan 1 dulu, menjadi leading one dulu, baru elemen lain ini dinolkan. Langkahnya seperti itu urutannya. Caranya sama, dikalikan dengan baris yang lain itu tadi. Paham? Paham, Pak. Sorry kok dikalikan baris yang lain toh. Dikurangi atau ditambah dengan kelipatan baris yang lain itu maksudnya itu. Ada pertanyaan lagi, monggo, nggak apa? Kalau masih, ini sudah jam 12 tadi. Itu kalau dari di waktu ngerjainnya itu lebih cepat yang mana, Pak? Kira-kira, Pak? Mas Teb ya, Mas? Eliminasi substitusi tadi sama metode Gauss ini loh, Pak. Ini lebih cepat yang mana, Pak? Coba aja nanti. Kamu di timer ya. Buat timer, terus kira-kira yang eliminasi itu, Pak. Iya. Karena kita masih variabel ini loh, Pak. Karena kita masih 3 variabel. Mana ya? Kok semakin banyak variabel, coba we mengeliminasi sistem persamaan dengan 5 variabel lah. Mumet nih, Mas. Ini masih 3 ya, Pak. Oke. Nah, ini karena masih 3, apalagi nek 2. Nek 2 seolah-olah musproa ngopo dadak nganggo matrik-matrik barang kesuwen.
Padahal nek 2 variabel nganggo eliminasi cepet banget kan? Nggih. Nah, karena sedikit. Nah, metode ini akan sangat bermanfaat ketika digunakan untuk menyelesaikan sistem yang variabelnya banyak sekali. Itu Mas ya? Nggih, Pak. Nah, nanti kalau kita sudah paham dengan metode ini, besok-besok kalau Anda paham ini dan paham pemrograman, Anda nggak perlu manual. Anda gunakan algoritmanya untuk bikin program. Jadi nanti Anda tinggal input apa namanya elemen matriksnya tadi, koefisien dan konstantannya. Nanti dengan aturan pemrograman itu kan looping nanti satu utama kurangi elemen yang terletak pada satu yang lain pada satu kolom itu dan seterusnya nanti kan langsung dengan program itu akan ketemu ini. Paham ya, Mas? Jadi ini istilahnya apa ya? Pengetahuan penunjang. Suatu saat mungkin Anda akan dikenalkan dengan program tertentu yang mungkin bahkan barangkali Anda tidak perlu bikin programnya. Mungkin sudah ada package-nya, seperti MATLAB itu mungkin sudah ada. Tapi dasarnya ini. Dasarnya adalah dia menggunakan metode ini sehingga kok iso tuh ujuk-ujuk kok tak input matriks ini ketemunya langsung matrik kayak gini. Nah, dengan penjelasan saya ini, besok Anda bisa menafsirkan, oh iki maksudnya penyelesaiannya seperti ini toh. Paham ya, Mas ya? Oh, nggih. Paham maksudnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah di sini, di output nanti, yang jenenge robot, jenenge komputer, dia bekerja berdasarkan algoritma saja, aturan. Tidak semua matriks bisa diselesaikan tadi seperti saya sampaikan tadi. Lah engko nek misale mbok lebokke matriks iki, metune kok ora apik ngene, kok elek. Terus penyelesaiannya piye? Lah, kita tahu masalahnya. Oh, jebule sistemnya itu tidak konsisten atau mungkin kita salah menginput apa gitu. Jadi kita tahu program tapi kita tahu dasar matematiknya. Biar nanti kalau output program itu error atau masalah, kita bisa membetulkan entah inputan kita yang salah atau mungkin algoritma dari program itu ada yang mungkin berubah atau salah, nanti bisa kita sesuaikan karena kita sudah tahu dasarnya ini gitu. Paham maksudnya, Mas? Iya, Pak, sangat paham. Oke, itu ya. Yang lain mungkin kalau ada lagi nggak apa, monggo. Cukup? Cukup, Pak. Kayaknya udah, Pak. Kayaknya udah ya, ada.